Tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Woo! Malah flu. Nggak apa-apa. Jangan-jangan ada adik-adik yang juga sedang flu atau kurang fit atau punya masalah yang lain. Apa ya? Kita sama-sama bersemangat ya. Kita harus sama-sama bersuka cita. Nah, sukacita adalah obat buat hidup kita, ya nggak? Wah, jadi harus semangat, apalagi kita mau ibadah. Oke, coba tegakkan dulu dong. Wush, mantap. Tegak, senyum. Wah, gitu. Adik-adik udah siap nih untuk ibadah. Wush, top. Kalau udah siap, mari kita berdoa. Wah, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Kami mau terus bersuka cita apapun yang terjadi ya Tuhan. Apalagi hari ini kami masih bisa beribadah. Tuhan, sertai kami, pimpin setiap apa yang akan kami lakukan dalam ibadah ini. Biarlah kami bisa mendengar setiap suara Tuhan, pesan Tuhan di kesempatan ini. Kami ya Tuhan, mau terus percaya kepadamu, berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Semua adik-adik yang percaya kepada Yesus katakan, amin. Selamat beribadah. Woo! Should I be walking in circles in my mind? But I know God will make my path straight. I know I'm gonna shout and praise. My God can be trusted over and over and over again. My God can be trusted over and over and over again. Over and over and over again. When I am up, when I am down, when life turns me around, should I go left? Should I go right? Should I be walking in circles in my mind? But I know God will make my path straight. I know I'm gonna shout and praise. My God can be trusted over and over and over again. My God can be trusted over and over and over again. Over and over and over again. I'm confident. My God can. I'm confident. My God can. I know. God will make my path straight. I know. I'm gonna shout and praise. I know. God will make my path straight. I know. I'm gonna shout and praise. My God can be trusted over and over and over again. My God can be trusted over and over and over
Monday is a day for singing. Tuesday is the day I dance. Wednesday is the day for playing. 'Cause every day I lift my hands, singing every day. I can praise Jesus every day. I can praise Jesus every day. Oh, every day. Every day. Oh, every day I can praise Him. I can praise Him. Here we go. Thursday is the day we're jumping. Friday is the day we spin and spin around. Saturday was so excited, 'cause Sunday's when we're with our friends, singing every day. I can praise Jesus every day. I can praise Jesus every day. Oh, every day. Every day. Oh, every day I can praise Him. Everybody sing la 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 la, yeah. La 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 la, oh we oh. La 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 la, yeah. La 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 la, oh we oh. La 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 la, yeah. La 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 la, oh we oh. La 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 la, yeah. La 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 la, oh we oh. Every day I can praise Jesus every day. I can praise Jesus every day. Oh, every day. Sing it every day. Every day I can praise Him. I can praise Him. I can praise Him. I can praise Him. Oh, every day I can praise Him. Ayo adik-adik, kita siap memuji Tuhan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Loncat ya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, woi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya, kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus
pasti pernah mengalami situasi atau keadaan yang membuat kalian merasa mulai khawatir atau sedikit khawatir. Contohnya, udah mau ulangan PH, tryout segala macam, tapi aku malah sakit. Gimana nanti belajarnya? Gimana nanti aku bisa masuk apa enggak? Aku bisa ngerjain apa enggak? mungkin ada. Atau, aku malah bercandanya terlalu berlebihan nih pada saudaraku, jadi berantem deh, berkelahi deh. Gimana ya biar bisa berdamai? Mungkin ada ya. Tapi tenang aja adik-adik, kita bisa menenangkan diri dan berpikir bagaimana untuk menyelesaikan persoalan itu, ya nggak? Tapi selain itu, sesuai dengan tema kita bulan ini, kita belajar tentang kepercayaan. Menempatkan kepercayaan kita kepada seseorang yang bisa kita andalkan. Ya, mungkin kalau kalian lagi sakit, berarti orang tua kalian, itu terbaik selain dokter, ya nggak? Dokter mengobati, tapi orang tua kalian merawat luar biasa. Kalau kalian merasa bersalah waktu sama saudara, bisa cerita sama orang tua, ya orang tua kalian bisa bantu. Tapi ada yang lebih luar biasa. Kita punya Tuhan yang selalu bisa kita andalkan kapanpun. The best ya, the best. Emang Tuhan itu yang terbaik. Tuhan yang paling bisa kita percayai dan andalkan. Seperti cerita kita minggu ini, ada tokoh yang punya masalah kekhawatiran yang besar. Tapi ada sikap yang akan kita pelajari pada ceritanya. Oke, adik-adik siap? Bagaimana bisa percaya pada seseorang dan melakukan yang benar walaupun khawatir? Adik-adik siap? Mari kita simak firman-Nya. Hai semua, senang sekali bisa berjumpa kembali. Kali ini kita akan berbicara tentang Yakub dan Esau. Hubungan antara dua bersaudara ini sangat buruk di sepanjang hidup mereka. Sangat buruk sampai-sampai Yakub harus tinggal menjauh selama 20 tahun. Yakub tinggal bersama pamannya Laban. Dia punya keluarga besar sendiri dengan anak-anak yang banyak. Tapi kemudian Tuhan bicara kepadanya. Kembalilah ke tanah ayahmu, kepada keluargamu, aku akan menyertai engkau. Jika kamu adalah Yakub, kamu tentu akan merasakan banyak hal. Pertama, kamu mungkin akan merasa bersemangat karena akhirnya bisa pulang setelah sekian lama. Tapi di saat yang sama, ketika kamu terakhir melihat Esau, dia sangat marah. Dia ingin membunuhmu. Apakah dia masih marah? Atau sudah tenang? Mungkin kamu bisa berkumpul bersama dan menjadi teman? Atau tidak? Yakub pergi bersama seluruh keluarganya. Ketika dia sudah dekat dengan rumah, dia memutuskan untuk mencari aman. Jadi dia mengirimkan pesan untuk Esau. Aku tidak ingin saudaraku berpikir aku akan memohon pertolongan atau apapun. Katakan kepadanya, aku selama ini tinggal dengan Laban dan menjadi kaya. Sekarang aku berharap dapat menyenangkanmu. Utusan itu pergi dan kemudian kembali. Kami menyampaikan pesanmu pada Esau dan sekarang dia akan menemuimu dengan 400 orang. Apa katanya? 400 orang tidak terdengar seperti sebuah pesta penyambutan. 400 orang terdengar seperti suatu pasukan. Yakub sangat khawatir. Yakub memisahkan keluarganya dan membaginya menjadi 2 kelompok. Jadi seandainya Esau menyerang satu kelompok, kelompok lainnya dapat menyelamatkan diri. Tapi kemudian dia melakukan sesuatu yang bisa menolongnya. Dia ingat untuk bicara pada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah sangat baik dan setia padaku. Tolong selamatkan aku dari tangan saudaraku Esau. Aku takut dia datang menyerangku dan keluargaku. Engkau berkata akan memberkati aku,
dan keturunanku akan seperti pasir di laut. Yakub berpegang pada janji Tuhan, dan kemudian dia memutuskan untuk memberi perhatian dengan mengirimkan sedikit hadiah untuk Esau. Tidak sedikit juga sih. Aku perlu 220 kambing, 220 domba, 30 unta, 40 sapi, 10 kerbau, 30 keledai. Dan sekarang kalian pergi lebih dahulu. Dan ketika kalian bertemu Esau, dia pasti bertanya, untuk apa semua hewan ini? Dan kalian katakan, semua ini milik hambamu Yakub. Ini semua adalah hadiah untuk engkau. Yakub akan datang menyusul. Siap, saya juga. Oke. Sepanjang waktu, Yakub berpikir, semua hadiah ini akan memberi Esau waktu untuk lebih tenang. Dan mungkin ketika Esau menjumpainya, dia akan menyambutnya. Yakub bahkan mengirim keluarganya untuk berjalan di depan melintasi sungai, berharap Esau tidak akan menyakiti mereka. Kemudian Yakub menghabiskan malam sendirian. Dia bergulat dengan Tuhan. Dalam arti sebenarnya. Tapi kita tidak bahas itu sekarang. Pagi-pagi Ishak melihat Esau datang bersama 400 orang. Walaupun sudah banyak yang dia lakukan, Yakub masih tetap khawatir. Tapi kali ini dia tidak bersembunyi di belakang keluarganya. Dia tampil ke depan. Setelah Yakub mendekati Esau, dia bersujud ke tanah 7 kali. Ini adalah saat yang kita nanti-nantikan. Dua bersaudara ini akhirnya berjumpa. Yakub dan seluruh keluarganya sangat tegang, karena ini bisa saja menjadi perang dalam hitungan detik. Tapi ternyata Esau berlari menghampiri Yakub. Dia memeluknya dan menciumnya. Dan kedua bersaudara ini berlimpah dengan sukacita. Setelah sekian lama, keluarga ini akhirnya bersatu kembali. Esau bertanya, siapakah orang-orang yang bersamamu? Mereka adalah anak-anak yang Tuhan berikan kepadaku. Kenapa waktu itu kamu mengirimkan hadiah? Aku berharap dapat melakukan sesuatu yang membuatmu senang. Aku sudah memiliki banyak saudaraku. Simpanlah. Tidak, tolong terimalah hadiah ini. Melihat wajahmu seperti melihat wajah Tuhan. Kemudian Esau pulang ke rumahnya, dan Yakub sampai ke keluarganya di Kanaan. Sekian kisah kita. Dari kisah ini kita belajar bahwa berbicara dengan Tuhan adalah bagian penting untuk dapat kita percaya padanya. Dan ingat, kamu dapat mempercayai Tuhan bahkan ketika kamu khawatir. Sampai jumpa. Yakub ternyata pernah mengalami rasa khawatir yang besar ya adik-adik. Karena ia udah merasa bersalah, berdosa, ingin berdamai dengan saudaranya Esau. Dia takut. Tetapi luar biasanya Yakub berusaha terus percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Buktinya, yes, Yakub terus mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Pulang ke kampung halaman, gitu ya mungkin bahasanya ya, biar bisa bertemu Esau lagi dan berdamai. Dan Yakub mengikuti firman Tuhan dan melakukan yang terbaik. Baik-baikin Esau ya nggak? Berikan persembahan ya, mungkin bisa mendamaikan hati Esau biar nggak semarah itu. Tetapi memang rencana Tuhan itu luar biasa ya. Esau dilembutkan bertemu dengan Yakub dengan sukacita, padahal sudah 20 tahun loh mereka tidak bertemu. Yakub bersembunyi dari Esau. Tapi rencana Tuhan itu luar biasa ya. Ketika kita percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, walaupun di masa kita khawatir, semua akan Tuhan lancarkan, Tuhan bereskan, karena rencana Tuhan yang terbaik. Nah, kalau begitu, intinya apa ya? Apa yang kita pelajari dari firman hari ini? Ada yang tahu? Ini adik-adik yang pasti menyimak nih sungguh-sungguh, betul sekali. Dalam keadaan khawatir, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Luar biasa.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Adik-adik, terima kasih ya karena kalian sudah luar biasa mau terus semangat bersuka cita dan fokus selama ibadah. Itu bagus banget loh. Ya, dan jika adik-adik ada yang masih ada pertanyaan karena bingung mungkin dari apa yang tadi sudah diceritakan dalam firman Tuhan, atau adik-adik mau kesaksian, mau mendoakan, atau bahkan didoakan, kita bisa melakukannya hal-hal itu di dalam Kids Altar bersama teman-teman dan KKSGL. Yes! Wow! Tapi jika ada adik-adik yang belum bergabung, yuk segera bergabung. Minta bantuan papa mama ya untuk mendaftarkannya. Yuk bergabung. Biar kita apa? Ya, sama-sama bertumbuh bersama di dalam Kristus. Yeay! Oke, kalau gitu kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Wah, tidak ada henti-hentinya ya Tuhan. Syukur kami kepadamu. Terima kasih karena Kau telah mengingatkan kami lagi dan lagi bahwa kami harus percaya dan mengandalkan Tuhan hari demi hari. Walaupun ada yang membuat kami khawatir, ada masalah yang mengganjal dalam hidup kami, tapi kami percaya ketika ada Tuhan dalam hidup kami, tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tahu rencana Tuhan itu begitu baik, begitu luar biasa bagi kami. Tuhan, terus ya Tuhan, kuatkan kami ya Tuhan, ingatkan kami selalu ya Tuhan, bahwa kami harus terus percaya kepadamu Yesus. Ya, inilah kami ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang terus belajar untuk percaya kepadamu. Semuanya katakan amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.